Halo semuanya, baik. Kali ini saya akan membahas untuk soal persamaan kuadrat untuk persiapan PTS kita. Baik, akan ada beberapa soal, sekitar 9 soal di sini. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, soal yang pertama. Untuk membuat cover kulit buku sebuah buku diperlukan kertas berbentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebarnya. Oke, kalau ada soal seperti ini otomatis harus kita gambar ya. Nggak apa-apa, kita gambar saja bebas gambarnya. Oke. Yang penting persegi panjang, kemudian selisih panjang dan lebarnya adalah 7. Berarti panjang dikurangi lebar adalah 7. Berarti bisa jadi panjang adalah lebar ditambah 7. Betul ya? Berarti di sini saya tulis lebar ditambah 7, ini adalah lebar. Dan luasnya adalah 450 cm persegi. Hitunglah panjang dan lebar. Oke. Nah, karena diketahui rumus luas, berarti kita harus pakai luasnya. Apa luasnya? Panjang kali lebar. Panjangnya apa? Panjangnya kita bisa wakili dengan L plus 7. L ditambah 7 kali L. Itu sama dengan 450. Luasnya 450 ya. Berarti kalau kita kalikan L kuadrat ditambah 7L, kalau ini saya pindah, berarti dikurangi 450. Kalau sini sudah habis, berarti sama dengan 0. Oke, saya balik biar tidak bingung. L kuadrat ditambah 7L dikurangi 450 sama dengan 0. Oke, kemudian kita pakai pemfaktoran. Nah, ini L sama L, kemudian oke, jadi di sini saya dapatkan 450 bisa kita pecah menjadi 18 sama 25. Nah, bagaimana saya menemukan 18 sama 25? Kalian bisa menggunakan pohon faktor untuk mencarinya. Oke, karena ini positif, berarti yang besar yang positif, ini yang negatif. Berarti L dikurangi 18 sama dengan 0, atau L dikurangi 25 yang sama dengan 0. Berarti ini L sama dengan 18, yang di sini L sama dengan negatif 20. Maaf, ini plus ya, negatif 25. Nah, di sini kita menghitung tentang panjang suatu benda atau lebar suatu benda, maka negatif tidak mungkin. Berarti kita tulis tidak mungkin, berarti dia tidak akan dipakai. Nah, berarti L-nya 18. Selesai sampai sini? Belum. Kita masih belum dapat panjangnya. Maka jawabannya, jika L atau lebar sama dengan 18, maka panjangnya kita kembali ke persamaan yang di atas. L ditambah 7, maka 18 ditambah 7, panjangnya 25 cm. Oke. Saya, baik, kita akan masuk ke soal yang kedua. Oke. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Maka tentukan bilangan itu. Oke. Selisih 3 kali kuadrat berarti bagaimana? 3 kali kuadrat suatu bilangan. Berarti kalau kita anggap bilangan itu bilangannya adalah X, misalkan, maka selisih 3 kali kuadrat, berarti 3 kali X kuadrat dikurangi dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Oke, nah kita pindahkan ke sebelah kiri semua, ditambah 4 sama dengan 0. Oke, mari kita pakai pemfaktoran. Di sini 3X sama X, di sini 4 sama 1. Oke, kalau tidak yakin kita bisa cek 1 kali X itu X, 3X kali 4 itu 12X. Bagaimana caranya? 1X dan 12X menjadi negatif 13X. Oh, dua-duanya berarti harus negatif.
Oke, berarti dua-duanya harus negatif. Maka ditemukan 3x dikurangi 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3, atau x sama dengan 4. Oke, jawabannya bisa dua hal. Bisa 1/3, bisa sama dengan 4. Oke, ini nomor 2. Baik, kita akan masuk ke nomor 3. Oke, nomor 3. Suatu halaman rumah berbentuk persegi panjang dengan keliling 20. Baik, kita akan gambar persegi panjang, kelilingnya 20. Luasnya 16. Nah, kita tidak tahu berapa panjang, berapa lebar, tapi kita punya keliling dan punya luas. Kita masuk pakai keliling dulu. Rumusnya keliling apa? 2 kali P kali L. Oke. Nah, kelilingnya tadi kan sama dengan 20. Gini ya. 2 saya pindah ke kanan, jadi pembagian. Jadi P ditambah L sama dengan 10, maka P sama dengan 10 dikurangi L. Berarti P bisa kita gantikan dengan 10 dikurangi L. Oke, sampai sini kita masuk ke luas. Luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya 10 dikurangi L, lebarnya L. Itu sama dengan 16. Oke, berarti 10L dikurangi L kuadrat. Ini saya pindah, dikurangi 16 sama dengan 0. Saya urutkan ya. Saya urutkan tapi saya pindah ke sebelah sini. Tambah 10 kurangi 16 sama dengan 0. Oke, berarti kita pakai pemfaktoran. Kenapa kok pakai pemfaktoran ya? Karena pemfaktoran adalah hal yang paling sederhana, paling cepat kita kerjakan. Kalau seandainya mau pakai rumus ABC atau melengkapi kotak sempurna juga boleh. Sama saja. Oke. 16 itu bisa 16 kali 1, 8 kali 2, bisa 4 kali 4. Nah, mana yang bisa mendapatkan seangka 10? Oh, ini 10L. Oke, nah 8 dan 2 ya. Oke, saya masukkan di sini 8, di sini 2. Harus dapat 10L. Kita lihat, ini 2L, ini sudah negatif 8L. Negatif 8L. Bagaimana supaya 8 ini menjadi positif? Maka di sini harus kasih negatif juga, oke? Berarti dia akan berubah jadi plus. Nah, di sini juga harus kita buat negatif. Betul apa salah? Ya, ini harusnya plus. Nah, biar jadi 10 L. Oke, kalau kita coba, kita ulang. Ini 2L, yang ini 8L, jadi 10L. Betul ya? Maka negatif L ditambah 2 sama dengan 0, atau L dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti negatif L sama dengan negatif 2, L sama dengan 2. Di sini L sama dengan 8. Maka kita punya dua jawaban. Betul ya? L-nya 2 dan L-nya 8. Maka karena dua-duanya bisa dipakai, maka kita pakai dua-duanya. Jadi jawabannya menjadi jika L sama dengan 2, maka P sama dengan, tadi P-nya apa? 10 dikurangi L. 10 kurangi 2, 8. Oke. Kemudian jika L sama dengan 8 cm, maka P-nya sama dengan 10 dikurangi 8 atau 2 cm. Ya, dua-duanya kita pakai karena dua-duanya bernilai positif dan itu mungkin. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya. Baik, panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan, oh kok hilang? Oke, sama dengan 4/5 kalau nggak salah ya. Oke, sebentar, saya lihat sama dengan 4/5.
Jika perbedaan panjang sisi siku-sikunya sama dengan 4 cm, tentukan luasnya. Baik. Perbedaan panjang berarti selisih ya. Maka saya akan gambar dulu. Ya, memang saya lebih suka digambar begini biar lebih jelas mikirnya. Oke, ini alas, ini tinggi. Ini 4/5 hipotenusanya. Selisihnya berarti A dikurangi T sama dengan 4. Kalau ada yang bertanya, kalau saya buat T dikurangi A, boleh. Karena tidak ada ketentuan di sini. Oke, berarti sama saja. Boleh A-nya yang lebih panjang, boleh T-nya yang lebih panjang. Oke, nah karena yang kita ketahui adalah 3 panjang garis dalam segitiga siku-siku, maka kita harus menggunakan rumus Pitagoras. Tidak bisa langsung ke luas segitiga karena kita tidak tahu berapa alas, berapa tinggi. Oke, kita masuk ke rumusnya Pitagoras. Kalau nggak salah rumusnya seperti ini ya, betul ya? Nah, kita masukkan A-nya adalah T ditambah 4 kuadrat, B-nya adalah T kuadrat, C-nya adalah 4/5 kuadrat. Maka ini menjadi T kuadrat ditambah 2 kali 4, 8T ditambah 16 ditambah T kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16, akar 5 kuadrat itu 5. 16 kali 5. Betul ya? Oke. Ini kita tambahkan. 2T kuadrat ditambah 8T dikurangi. Ini saya pindah ke sini, jadi negatif 80. Berarti negatif 64. Nah, sekarang kita lihat. Persamaan kita ini bernilai genap. Sama-sama bisa dibagi sama 2. Betul ya? Maka saya kecilkan dulu. Biar mikirnya tidak terlalu besar angkanya. Oke. Nah, baru kita kerjakan. Ini T. 32 itu adalah 8 kali 4 untuk bisa menghasilkan 4. Betul ya? Karena ini positif tengahnya, maka ini juga harus plus. Yang ini yang min. Maka T dikurangi 4 sama dengan 0 atau T ditambah 8 sama dengan 0. Jadi T sama dengan 4, di sini T sama dengan negatif 8. Nah, tinggi suatu benda negatif berarti dia diabaikan atau tidak mungkin. Maka jawabannya adalah jika T sama dengan 4 cm, maka A-nya sama dengan T ditambah 4, 4 tambah 4, 8 cm. Oke, ini kita sudah dapat A sama T, tinggal kita mencari luas. Oke, kita taruh di sini saja. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 8, tingginya 4. Saya coret, maka luasnya adalah 16 cm per persegi. Oke, begitu ya. Baik. Kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya. Persamaan. Oke. Ini model baru. Ya, persamaan M plus 2X kuadrat plus 6X plus 3M sama dengan 0 mempunyai akar real. Oke, berarti ini harus cari apa? Diskriminan. Oke, kita tentukan dulu berapakah A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Dari persamaan ini. A-nya itu adalah yang bersama dengan X kuadrat. B itu koefisiennya X pangkat 1 dan C itu yang tidak ada X-nya. Oke. Kalau punya akar real itu diskriminan lebih besar dari 0. Diskriminan itu rumusnya apa? B kuadrat dikurangi 4AC lebih besar 0. Jadi tinggal kita masukkan 6 kuadrat dikurangi 4 kali M plus 2 kali 3M lebih besar 0. Oke,
Oke, maka menjadi 36 dikurangi 4 kali 3 12M. Salah, maaf. 12M kuadrat dikurangi berapa? 24M. Lebih besar 0. Oke, saya urutkan. 12M kuadrat dikurangi 24M ditambah 36 lebih besar 0. Nah, kalau kita lihat persamaan kita ini semuanya mengandung atau bisa dibagi atau kelipatan dari 12. Maka boleh kita bagi dengan 12. Oke, maka ini menjadi negatif M kuadrat dikurangi 2M ditambah berapa? 3 lebih besar dari 0. Oke, mari kita masukkan ke pemfaktoran. Ini negatif M, ini M. Kalau saya isi 3 sama 1, berarti ini juga harus negatif, ini positif. Betulkah? Coba kita lihat. Oke, salah ya. Karena kalau negatif M kali negatif 3 jadi positif 3 plus 3. Padahal ini mintanya 2M. Berarti harus kita balik tandanya. Yang ini yang negatif, ini yang positif, ini juga positif. Maka minus M kali 3 adalah negatif 3M, ditambah 1M negatif 2M. Berarti min M plus 1 itu sama dengan 0, saya mau sama dengan dulu. Gini ya. Oke, betul. Oke, berikutnya atau M tambah 3 sama dengan 0, maka M sama dengan negatif 3. Nah, karena tandanya adalah pertidaksamaan dan kita punya dua jawaban, berarti kita harus tentukan daerah mana yang mungkin dipakai untuk persamaan ini. Baik, kita buat garis bilangannya dulu. Oke, di sini negatif 3, di sini 1. Nah, kita harus uji titik. Uji titiknya bebas. Mau ambil daerah sebelah kiri. Oke, saya kasih warna lain ya. Kita mau ambil daerah sebelah kiri boleh, daerah sebelah tengah boleh, atau daerah sebelah kanan juga boleh. Bebas, kita ambil satu angka dari daerah-daerah itu, satu saja. Saya akan ambil daerah tengah sini, yaitu angka 0. Oke, kita akan coba titik. Kalau M sama dengan 0, maka kalau saya masukkan ke persamaannya, gini ya, kalau ini 0 berarti otomatis habis. Oke, 3 lebih besar 0. Betul atau tidak 3 lebih besar 0? Betul kan? Maka daerahnya 0 ini adalah daerah yang mungkin terjadi. Nah, karena tanda lebih besarnya tidak ada tanda sama dengan, oke, maka minus 3 itu tidak dipakai, 1 juga tidak dipakai. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah X atau M, sorry, ini M ya. Maka M itu ada di antara negatif 3 dan 1. Begini, nilai M-nya adalah antara negatif 3 dan 1. Oke, sudah selesai yang ini ya, maka kita akan hapus, kita masuk ke persamaan atau soal berikutnya. Tentukan jenis akar. Nah, kalau kita diminta menentukan jenis akar, itu berarti kita harus cari M-nya dulu. Salah, cari diskriminannya dulu, oke? Harus cari diskriminannya dulu. Oke, bagaimana caranya? Saya tulis dulu soalnya, ditambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Kita tentukan dulu ABC-nya berapa. A berapa, B berapa, C berapa. A itu koefisiennya X kuadrat, B koefisiennya X pangkat 1, dan C konstanta. Oke,
kita harus mencari D-nya berapa. D ini rumusnya kan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, maka menjadi 16, 4 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Berarti 16 dikurangi 8. Nah, berarti berapa? 8 kan? Maka apa? Otomatis D lebih besar 0 kan? Berarti jenisnya adalah dia persamaan ini punya akar real dan berlainan. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau bisa dari 0, maka akarnya real dan berlainan. Oke, mari kita lihat soal yang berikutnya. Tentukan jenis persamaan lagi. Baik, kita akan kerjakan lagi jenis persamaan yang satunya. Oke, saya tulis dulu soalnya. 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Kalau misalkan demo saya kecilkan boleh, tapi lebih baik tidak usah, tidak apa-apa. A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 2. Oke, kita masuk ke diskriminan. Kan permintaannya tentukan jenis. Berarti harus kita hitung dulu diskriminannya berapa. B kuadrat berarti 16 dikurangi 4 kali 2 kali 2. Maka 16 dikurangi 16 berarti sama dengan 0. D-nya sama dengan 0. Apa D-nya sama dengan 0? Itu artinya adalah akar persamaannya nanti adalah akar kembar atau akarnya 1. Oke. Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Tentukan persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat ini punya akar real, tentukan M. Oke. Mari kita tulis dulu. X kuadrat dikurangi MX ditambah setengah M ditambah 2 sama dengan 0. Tentukan dulu seperti biasa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A itu koefisiennya X pangkat 2, B koefisiennya X pangkat 1, jangan lupa tanda negatif harus diikutkan. Yang C adalah setengah M ditambah 2 atau konstanta yang tidak ada huruf X-nya. Oke, dia punya akar real, berarti D lebih besar 0. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah negatif M kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1 kali C setengah M ditambah 2. Nah, sampai di sini saya rasa masih ada yang kurang. Yang kurang di mana? Yang kurang adalah ini harus diberi tanda kurung. Kalau enggak gitu nanti plus 2-nya atau ditambah 2-nya nanti bebas. Tidak dikalikan sama 4. Oke, mari kita hitung. Ini M kuadrat dikurangi 4 kali setengah adalah 2M, kemudian dikurangi 8 lebih besar 0. Oke, mari kita coba dengan pemfaktoran. Ini M, ini M, ini 4, ini 2. Bagaimana mendapatkan negatif 2? Berarti sini yang negatif, sini yang plus. Berarti M dikurangi 4 sama dengan 0 atau M plus 2 sama dengan 0. Maka M sama dengan 4, M sama dengan negatif 2. Nah, sama seperti tadi, kita harus tentukan dulu daerah mana yang kita pakai, karena ini adalah pertidaksamaan. Oke, kita akan gambar dulu garis bilangannya, negatif 2 dan 4. Mana yang mau dipakai? Mau ambil titik yang mana? Bebas, sama kayak tadi. Yang saya ambil tetap yang angka 0. Karena enak hitungnya ya. Saya ambil di sini 0 kan di antara sini. Nah, saya masukkan ke soalnya. M kuadrat dikurangi 2M dikurangi 8 sama dengan lebih besar 0. Ya, saya masukkan angka 0. M sama dengan 0. Berarti kan ini habis dikurangi 8 lebih besar 0. Itu enggak negatif 8 lebih besar 0. Salah kan? Berarti daerah sini tidak dipakai, daerah sini tidak dipakai.
maka kita tentukan daerah sebelah sana dan daerah sebelah kanannya 4. Oke, nah karena ini tidak ada tanda sama dengannya, otomatis di sini lubang. Nah, bagaimana cara penulisannya? Negatif 2 kan, M itu kan di belakangnya negatif 2 itu di angka besar-besarnya. Di angka negatif yang lebih kecil. Jadi, M itu lebih kecil dari negatif 2, berarti bisa negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Atau M lebih besar dari 4. Oke. Maka kita akan lanjut. Oke, dia punya akar kembar. Nah, akar kembar itu berarti D-nya sama dengan 0. Maka kita tulis dulu 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah B dikurangi 1 sama dengan 0. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Gimana tadi? A adalah koefisiennya x kuadrat. B-nya koefisien x pangkat 1. C adalah sisanya. Oke, punya akar kembar, berarti D sama dengan 0. Jadi B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. B-nya adalah min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali B dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, kita hitung ini 9, ini dikurangi 8B, ini ditambah 8, betul ya, lebih besar 0. Oke, 9 ditambah 8, 17, dikurangi 8B sama dengan 0, maka dapat begini, biar tidak salah, berarti P-nya sama dengan 17 dibagi 8, atau P sama dengan 16 itu 2, 1/8 saja. Oke, jadi ketahuan nilai P-nya untuk mendapatkan hasil ini mempunyai akar kembar. Oke, mari kita lihat apakah masih ada soal lagi. Oh ya, soalnya sudah habis. Baik, saya rasa sampai di sini penjelasan saya. Saya akan akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita bertemu lagi di video yang setelah ini. Oke, bye-bye.